Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan jumpa lagi dalam program Gema, Gerakan Merenungkan Alkitab yang saya percaya akan menuntun hidup kita tiap-tiap hari melalui firman-Nya. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam surat Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8 hingga yang ke-10. Roma pasalnya yang ke-6 ayat 8 hingga 10. Demikian kata firman Tuhan. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Dari pembacaan ini kita mengerti setidaknya ada beberapa poin penting yang perlu kita cermati dan dalami dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan tadi dikatakan bahwa kita telah mati dengan Kristus. Jadi melihat bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bukan hanya sebuah momentum peringatan yang penting bagi kita anak-anak Tuhan sebagai umat Kristiani, tetapi menjadi juga momentum buat kita bahwa apa yang sudah Dia kerjakan di atas kayu salib juga harusnya juga terjadi dalam kehidupan kita, yaitu bahwa kita telah mati dengan Kristus. Saudara dan saya harus mati bersama-sama dengan Kristus, bukan mati fisiknya, tetapi mati dalam menanggalkan manusia lama, tabiat-tabiat buruk dalam dosa, tabiat-tabiat lama yang perlu kita matikan dalam kehidupan ini. Karakter lama saudara dan saya, sifat-sifat buruk yang melekat dalam hidup saudara harus dikuburkan bersama-sama dengan kematian Kristus. Dan selanjutnya adalah ayat yang ke-9 memberitahu kita juga bahwa sesudah Kristus bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Bahwa Ia tidak mati lagi atau Kristus tidak mati lagi. Artinya bahwa maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Ini sebuah momentum yang luar biasa menurut saya, karena tidak ada satupun pemimpin agama, tidak ada satupun orang-orang hebat di dalam dunia ini yang punya power hebat. Tetapi ketika Dia mati dan kemudian Dia bangkit, hanya Yesus yang sanggup melakukan hal itu. Apa artinya buat hidup kita? Di tengah-tengah keadaan situasi yang mungkin dalam tanda kutip mati bagi hidupmu, usahamu mati, pekerjaanmu mati, karirmu mati. Tapi percayalah kebangkitan Kristus akan membuat hidup saudara juga bangkit kembali untuk menapaki sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Dan tidak akan pernah saudara temukan hal-hal yang baru kalau saudara tidak akan mengalami kematian dan kebangkitan bersama Dia. Dan ingat bahwa kuasa kebangkitan yang Yesus alami pada 2000 tahun yang lalu sudah ada dan ada di dalam diri saudara. Ketika kita dibaptis, ketika kita lahir baru, ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, kuasa yang sama Tuhan taruh di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Sebab itu kata Alkitab bahwa kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Dan Ia kerjakan satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Dari firman Tuhan ini jelas bahwa ketika saudara mati untuk dosa, maka kita dihidupkan kembali, hidup bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Allah yang kekal. Kita akan dikembalikan kepada tujuan-tujuan Tuhan yang kekal, yaitu menjadi serupa dan segambar seperti Kristus. Kiranya firman Tuhan ini memperingatkan kita semua, memperingatkan saudara dan saya untuk kita hidup bagi Tuhan. Saat kita mati bagi Tuhan dan kita hidup bagi Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Mari kita datang pada Tuhan dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kau menyadarkan kami bahwa kematian-Mu adalah kematian terhadap dosa. Dan Engkau membangkitkan kami Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu juga ada di dalam diri kami. Sehingga apa yang mungkin hari-hari ini kelihatannya mati dalam kehidupan ini. Kami mengalami kematian karir mungkin Tuhan. Kami mengalami kematian secara hal-hal yang tidak mungkin dalam kehidupan ini. Tuhan membangkitkan kami. Tuhan memberikan sesuatu pengharapan yang baru dalam kehidupan ini supaya kami terus berjalan dan berkemenangan dalam Tuhan. Tuntun langkah umat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami percaya kuasa kebangkitan-Mu akan bergerak dan selalu ada bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati
kita semua